Selamat pagi, apa kabar? Saya selalu bergembira kalau datang ke sini karena ini merupakan rumah saya juga. Kalau ke Jakarta kemana lagi, ya kan? Saya nggak tahu dengan saudara, apakah saudara merasa ini benar-benar rumah bagi saudara? Di Agape Grace Family di Medan, ya, jemaat-jemaat kami itu mengatakan mereka rindu kalau bisa hari Minggu itu ada 5 setiap minggu. Mengapa? Karena mereka sangat merindukan satu dengan yang lain. Kapan lagi gitu loh kita ketemu orang yang satu gelombang, ya kan, satu frekuensi, satu makanan, satu piring, ya kan, semua yang kita cerna itu sama gitu loh. Ketimbang waktu kita keluar hari Senin sampai Sabtu, kita sama sekali nggak tahu Anda ketemu siapa. Dan kita juga nggak tahu apakah Anda makan dari pohon yang tidak benar, kan begitu ya. Nah, saya bahkan tahu minggu lalu di sini yang berbicara adalah Pastor Yudi, ya. Dan beliau mengingatkan bahwa Yohanes 15, akulah pokok anggur yang benar, Bapakkulah pengusahanya, dan kamulah rantingnya. Tinggallah dalam aku di dalam kamu. Maka kamu akan berbuah, betul kan? Nah, saya tahu. Kenapa? Karena saya dengar. Karena saya tonton YouTube-nya. Kalau nggak salah, yang minggu lalu saya tonton 2 kali. Tahu nggak kenapa? Pertama memang karena kebiasaan saya menonton GBC. Anda harus bangga dong ya, punya gereja. Saya pastor di Medan aja saya dengar kok banyak GBC. Kalau Anda nggak dengar, keterlaluan juga ya. Dan kenapa saya tonton 2 kali? Kedua kali karena saya tahu saya mau bicara di sini. Oleh sebab itu, saya tidak sedang meletakkan dasar yang lain lagi. Kenapa? Karena saya justru pengen melanjutkan. Oleh sebab itu, judul khotbah hari ini adalah Abide in my word. Ya kan? Tetap tinggal dalam Kristus, dan Kristus itu adalah firman. Kan kita udah tahu. Saudara pernah dengar nggak efek placebo? Kalau dunia medis ingin menciptakan obat atau vaksin atau apapun itu, maka mereka akan ngetes. Ya kan? Sebagian diberikan obat yang sudah mereka tentukan dan mereka racik secara formula. Sebagian lagi dia akan berikan obat kosong. Modelnya sama, diberikan kepada kelompok orang yang orangnya beda-beda tentunya ya. Misalkan sampelnya adalah 1.000 orang. Mereka akan lihat, kalau orang yang menerima placebo, karena yang terima itu nggak tahu, dia sebenarnya minumnya itu obat yang sudah ditemukan itu, yang sedang dicoba, atau obat yang kosong. Nggak ada yang tahu. Nah, ketika dikonsumsi, kemudian dipantau orang yang meminum obat yang kosong itu juga mengalami perbaikan, maka sebenarnya obat yang formula ini nggak terlalu berpengaruh. Ini hanya sugesti. Ya, itu dinamakan efek placebo. Bahkan saya pernah dengar ada orang yang sudah menderita satu penyakit yang memang udah nggak bisa disembuhkan. Mereka coba efek placebo ini ke pasien tersebut. Dia katakan sebenarnya ini obat baru ditemukan. Dan sudah ada yang sembuh, luar biasa, ini obat ajaib gitu ya. Tapi ini benar-benar ya, Bapak kalau minum harus yakin ya, ini kalau minum langsung sembuh loh, 100%. Nah, begitu dia minum, gimana rasanya lebih baik gitu kan? Kadang-kadang mereka akan mengatakan, iya ya agak baikan gitu ya. Padahal obat kosong saudara, atau vitamin biasa gitu ya. Itu namanya sugesti, kekuatan pikiran. Dan dunia sibuk membuat rancangan supaya kita itu merasakan efek-efek seperti itu. Dan unfortunately, ya, anak-anak Tuhan nggak tahu sebenarnya yang dia konsumsi itu adalah firman Tuhan yang efeknya placebo atau obat beneran. Ya, itu yang jadi persoalan. Sementara kita tahu, enggak dong, ini kebenaran hakiki, nggak bisa diganggu-gugat. Ini kebenaran bersumber dari firman Tuhan, dari Alkitab gitu loh. Tapi bisa jadi Anda tidak kenal kebenaran itu, Anda cuma sekedar baca, Anda pegang juga, banyak quote-quote di dunia ini, Anda pegang juga, Anda jadi semangat juga. Dan itu saya katakan efek placebo. Buktinya naik dan turun, up and down, up and down. Kenapa? Efek placebo. Ya kan? Kadang-kadang diingatkan lagi, kemarin kan sudah konsumsi obat, padahal placebo. Oh iya ya, saya udah konsumsi obat ya, harusnya saya segar nih, segar. Dia hipnotis diri sendiri. Tapi firman Tuhan tidak sedang menghipnotis Anda, saudara. Amin. Mari kita lihat di Yohanes 8 ayat 31 sampai 36.
Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Amin, saudara? Jadi, tetap dalam firman-Ku. Tetap. Pastor Yudi bilang, apa sih sulitnya tinggal gitu? Misalkan saya mau ke toilet sebentar, saya kasih tahu saudara tinggal sebentar ya, nanti saya balik. Gitu. Apa sulitnya? Duduk diam aja gitu. Saudara tahu nggak? Tetap tinggal dalam firman, tetap tinggal dalam Kristus, itu nggak butuh effort. Saya nggak sedang kasih placebo ya, ini kebenaran. Justru saudara lepaskan diri sebagai ranting, lepaskan dari pokok itu butuh effort. Tapi itulah yang membuat saudara merasa sudah lakukan sesuatu. Iya kan? Tuhan kan sudah lakukan bagian dia, kita harus lakukan bagian kita. Oke, kita harus lakukan sesuatu. Ternyata itu adalah tindakan melepaskan diri dari pohonnya, pokoknya. Kita nggak sadari. Nah, setelah nggak sadar, kita merasa apa? Justru efek placebo-nya adalah, saya sudah kerja kok. Saya sudah usaha kok. Saya merasa sudah sudah lengkap, karena saya sudah lakukan bagian saya. Sekarang saya tunggu bagian Tuhan. Kalau enggak juga, maka kita mulai meragukan. Nah, setelah meragukan, sebenarnya kasihan sekali ya, kita akhirnya tidak mengalami yang namanya berbuah dan kita frustrasi. Padahal kalau dilihat kemarin 2 minggu yang lalu juga, Pastor Paul khotbah pakai 3 minggu yang lalu. Bikin ilustrasi lagi, ya, pohon, pokok, ranting, kemudian ada buah. Kalau dicabut gitu ya, kadang-kadang belum langsung mati nih, daunnya masih ada kelihatan hijau gitu kan. Tapi cepat lambat pasti kering, layu, dan mati, karena udah nggak ada kehidupan. Begitu tercabut dari pokok, dari batang pohonnya, maka ranting ini sudah nggak ada gunanya sebenarnya. Walaupun waktu dicabut ada buah yang sedang melekat, tapi cepat lambat pasti mati gitu. Dan berarti kematian sudah dimulai ketika udah tercabut. Tapi gini ya, banyak orang berpikir, Pastor, hidup saya nggak ada buahnya. Kok saya lihat teman-teman saya, saudara-saudara saya, sesama GBC juga gitu ya, hidupnya langsung kelihatan buahnya. Saudara mengatakan, apa buah itu ada musimnya ya? Ya kalau di Mazmur kan berbuah pada musimnya. Berarti berbuah itu ada musimnya. Suka nggak suka, setuju nggak setuju, memang berbuah ada musimnya. Cuma musimnya kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Yang kita tahu adalah kita harus tetap di dalam Kristus. Dan tetap tinggal dalam Kristus, tidak pakai musim, saudara. Amin? Nah, mengenai musim berbuahnya, bukan urusan kita. Kalau begitu, betullah kata Pastor Yudi. Betul, memang betul yang dia bilang ya. Tinggal aja apa sih sulitnya gitu loh. Kalau Anda tidak tinggal, justru itu yang repot. Itu yang sulit menurut saya. Betul, sulitnya apa gitu loh, tinggal. Tetap ada dalam Kristus. Bagi saya itu tempat yang paling aman. Paling aman. Tapi memang waktu kita tetap dalam Kristus, mata kita kan masih bisa ngelihat dunia ya. Masih bisa. Nah masalahnya, ya kan, ada efek placebo secara terbalik. Kayaknya aku nggak berbuah, saya mau kasih tahu, itu yang placebo, saudara. Ya, kayaknya aku nggak diberkati, itu placebo. Sebenarnya Anda diberkati. Sekarang kita nggak perlu minta, Tuhan, nanti saya kasih tahu apa penyebabnya kita itu bisa up and down, supaya kita benar-benar merdeka. Ya, benar-benar merdeka. Pastor Is, emangnya kamu udah tahu rahasia ini, kamu nggak pernah up and down? Ada, tapi saya tahu itu placebo. Pasti up and down, tapi kita udah tahu sekarang bahwa itu placebo. Enggak sebenarnya. Yang sebenarnya itu mau kamu up and down pun, jungkir balik pun, sebenarnya kamu tetap aman di dalam dia. Sebenarnya kamu aman. Ya, dan kamu akan mengetahui kebenaran, katanya ayat 32. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Berikutnya, jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Ini aneh, saudara. Saya sampai baca ulang-ulang. Ini yang jawab siapa? Orang Yahudi.
Ya, dia bilang kami adalah keturunan Abraham, itu benar. Dan tidak pernah menjadi hamba siapapun, itu nggak benar. Kapan ya? Apa dia lupa kali? Dia lupa sejarah. Dia pernah diperbudak gitu. Ya kan? Dan bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka? Jadi mereka pikirkan, saya nggak tahu waktu zaman ini terjadi, Yesus ada gitu ya. Orang Yahudi itu di bawah pemerintahan Romawi. Iya, mereka bukan yang pegang kekuasaan, tapi mereka merasa tidak jadi hamba tuh. Kami orang merdeka gitu ya. Waktu Yesus mengatakan kamu benar-benar merdeka, enggak. Emang kami harus merdeka dari apa? Orang nggak pernah jadi hamba gitu ya. Tapi Yesus menjawab dengan cara yang berbeda. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Jadi Yesus address yang namanya hamba dalam konteks dosa. Dosa ini menarik, saudara. Sangat menarik. Saudara pasti udah tahu, dosa itu masuk dari Adam. Gara-gara makan pohon pengetahuan baik dan jahat. Gara-gara satu pohon itu, kita sampai hari ini masih menimbang-nimbang segala sesuatu. Bahkan dalam hidup kita uji coba. Ya kan? Oke, hari ini kalau saya coba berdoa gimana? Oke, Tuhan jaga aku. Ya. Oke, kalau nggak berdoa, Tuhan jaga aku. Kalau berdoa, Tuhan jaga, berarti nggak usah doa. Karena nggak ada hubungan langsung gitu ya. Kita pakai pohon pengetahuan baik dan jahat itu bahkan untuk membangun hubungan dengan Tuhan. Sadis ya. Itu pohon terlarang. Itu yang membuat manusia jauh dari Tuhan, tapi kita mencoba bergaul dengan Tuhan menggunakan pohon itu, saudara. Sayang sekali kan. Berapa lama kita habiskan satu hari, ya kan, 24 jam. Saya sebenarnya ngomong ya, saya anggap saya duduk di sana loh, lagi dengar nih. Remind diri sendiri ya, remind diri sendiri. Ini pedang bermata dua, nggak apa-apa. Ya, pohon pengetahuan baik dan jahat itu nggak bisa kita andalkan. Tapi somehow waktu kita beraktivitas di dunia ini, semua orang pakai itu. Debit, kredit, ya kan, neraca, laba, rugi, ya kan, yin dan yang, gitu. Saudara tahu nggak, di zaman dulu, raja itu, desperate-nya, mau lakukan sesuatu, raja yang punya kebijaksanaan. Kita jangan bahas raja-raja yang tidak punya kebijaksanaan, nggak punya hikmat. Tapi raja-raja yang benar-benar serius menjalani pemerintahannya, kalau saat dia bingung, dia nggak tahu lagi mau ngapain, bagaimana memutuskan satu perkara atau apapun yang dia sedang alami, di dalam pemerintahan dia, saking desperate-nya dia punya orang-orang, ada squad-nya. Squad-nya ngapain? Kasih petunjuk. Nah, itu kan yang duniawi, oke lah. Yang Alkitabiah, kan ada nabi. Ya kan? Nabinya bisa bisik-bisik. Tuhan berfirman begini-begini. Raja mau turut atau enggak gitu ya. Artinya apa? Ternyata firman Tuhan itu sangat penting. Ini menentukan total hidupnya mereka, total hidupnya pemerintahan mereka, total kekuasaannya mereka. Kalau mereka dengarnya salah, ini kacau semua. Tapi ada raja-raja yang sudah turun-temurun, sudah nggak peduli dengan itu semua, dia cuma enjoy kekuasaan yang ada, sisa-sisa kejayaan dia pakai. Akhirnya apa? Tunggu masanya hancur. Sekarang dalam hidup kita, memang kita secure, secara kita pasti akan ke surga. Pasti. Pertanyaan saya, kalau itu kan bukan tujuan akhir kan? Maksudnya bukan tujuan satu-satunya kamu diselamatkan, setelah kamu jadi anak Tuhan, ya sudah tinggal tunggu waktunya Tuhan menjemput. Ternyata panjang umur pula, kan kelamaan itu, Tuhan menjemput. Makanya kalau orang tanya, siapa yang mau ke surga gitu kan, terus diledekin, siapa yang mau duluan? Gak ada. Mau ke surga, iya semua angkat tangan, siapa yang mau duluan? Gak ada yang angkat tangan. Berarti kita pun tahu kan dalam hati kita, sebenarnya kita tahu kita mau kemana, tapi kita kan masih ada di dunia ini, berarti ada sesuatu. Berarti di dunia ini kita masih ada kesempatan untuk latih. Latihan apa? Latihan kungfu. Latihan apa? Latihan ketika nanti di sana, di mana sudah tidak ada penderitaan, kamu memerintah bersama Kristus. Kamu tahu bagaimana namanya memerintah bersama Kristus. Dan itu dimulai dari sekarang. Jadi, apa yang kita perkatakan ini sekarang? Orang dunia mengerti prinsip ini, mereka coba.
mulai perkatakan. Mulai perkatakan dan mereka mulai melihat hasilnya. Setelah ada hasil, dia bikin uji coba lagi, pakai pohon pengetahuan baik dan jahat, ya kan? Oke, semua sudah menciptakan hasil, dari 100 percobaan, 98 berhasil. Bikinkan materi, jual trainingnya, jadilah motivator. Kemudian banyak yang ikut. Lebih banyak dari jumlah orang yang datang ke gereja. Ya, kemarin saya kan ada acara di kantor ya. Saya sekamar dengan teman saya, teman baik juga termasuk ya kan. Tentu keyakinan kita berbeda. Dan beliau baru pulang dari satu seminar juga, dihadiri 2.000 orang di KL. Saya tanya, itu seminar apa? Saya pengen tahu ya. Mungkin motivasi? Bukan. Seminar bagaimana membaca dari tanggal lahir, tahu nasibnya. Tapi ada satu sign bagi saya, betapa rindunya manusia mencari tahu destiny hidup dia. Ya, itu ada aplikasinya loh. Masukin, tapi jangan tanya saya. Habis ini, pastor, by the way, aplikasinya minta dong. Masukin tanggal lahir, destiny-nya nampak semua. Oh. Ya, nampak semua. Bahkan dia bilang, somehow ya, dia bilang, kalau benar-benar ngerti cara bacanya, itu bisa tahu loh, itu meninggal kecenderungannya di usia berapa. Wow. Ya untung tanggal lahir saya udah berubah. Kenapa? Karena saya sekali waktu dalam hidup saya, pernah mati bersama Kristus, bangkit bersama Kristus. Amin. Ketika saya jadi ciptaan yang baru, tanggal lahir saya persis dengan tanggal lahir Yesus. Dan Yesus ditakdirkan, destiny-nya kalau dimasukin ke aplikasi itu, pasti dia raja di atas segala raja. Ya kan? Dan raja di atas segala raja, nasibnya itu, destiny-nya itu, dia beri ke saudara dan saya. Dan ini bukan efek placebo, saudara. Ini kebenaran. Saya nggak lagi motivasi Anda supaya Anda, ya udah terima aja kita rasakan efek placebo-nya mulai hari ini. Nanti seminggu ke depan, nanti di-recharge lagi oleh siapa? Minggu depan yang khotbah. Di-recharge lagi oleh pengkhotbah berikutnya. Enggak, saudara. Ya, posisi kita tinggal dalam firman itu tidak pakai musim. Dan seharusnya memang itu yang kita butuh. Oleh sebab itu tidak ada lagi energi yang jauh lebih besar ketimbang firman Tuhan. Saya pakai energi karena teman saya bilang ini dunia energi semua. Kalau energi adalah kata yang kedengarannya bagus, ayo kita pakai ya, energi. Tidak ada energi yang jauh lebih besar daripada energi Tuhan. Power, dunamos, itu semua kita juga punya istilah. Dan kita sepakat itu masalahnya beda istilah doang katanya. Ya sudah, nggak apa-apa. Tapi saya menemukan energi terbesar. Energi terbesar adalah sumbernya pasti. Dan sumber itu adalah Tuhan sendiri. Dia sudah jadi manusia. Dan saya tahu dari firman-firman yang saya baca, ternyata dia adalah firman yang sudah ada sebelum dunia dibentuk. Kalau lo bilang dunia ini terbentuk karena kumpulan energi, dia sudah ada sebelum ada itu. Ya kan? Dan kita harus tahu, kalau tanpa Alkitab, terlalu banyak yang kita nggak tahu. Terlalu banyak. Siapa yang bisa buktikan dunia ini bagaimana cara terciptanya? Ya, jadi ada istilah, teman saya kasih istilah, katanya itu, saya tanya, kenapa unsur-unsur ini sudah ada semua dan artinya kok bisa diartikan begitu? Dia bilang, iya ini namanya ancient wisdom. Udah berabad-abad itu kan, sudah ancient itu apa ya? Kuno ya. Iya, itu adalah kebijaksanaan zaman purbakala kuno ya. Zaman dulu sudah kayak gitu. Nggak bisa dijawab juga ya. Pokoknya lempar aja ke sana. Itu sudah dari dulu begitu. Kalau memang kita boleh kayak gitu, saya lempar aja ke Alkitab, betul nggak? Sekarang siapa yang placebo? Ya kan? Siapa yang placebo sekarang? Mari kita uji gitu ya. Kalau bagi saya, karena saya nggak bisa ngada-ngada, ya, saya nggak bisa ngada-ngada, akhirnya saya mengacu ke satu kitab ini, gitu loh. Dan kitab ini bukan manusia lagi yang menuliskan, sekalipun orang silakan meragukannya. Karena saya juga bebas meragukan semua. Saudara bebas meragukan semua. Tapi kalau kebenaran tetap kebenaran. Saudara ambil obat yang tadi, obat yang sudah jadi.
sudah benar-benar bermanfaat, yang kalau misalnya dites ke 100 orang, 100 orangnya sembuh gitu ya, misalnya ya, obat ini. Silakan saudara ragu, tapi makan. Sembuh nggak? Kalau itu sudah kebenaran, Anda mau ragu pun, mau nggak percaya pun akan terjadi. Kenapa? Karena memang powernya di situ. Coba ini sekarang AC kita dinginin gitu ya, dingin gitu ya. Anda bantah aja. Enggak, panas kok gitu kan. Panas kok gitu kan. Itu yang placebo, panasnya yang placebo. Sebenarnya dingin gitu loh. Kenapa? Karena sudah dinyalain, nggak bisa didebat. Jadi kalau Anda mau debat, Anda sendiri yang bentrok sama diri sendiri. Itu sebabnya banyak orang Kristen, karena dia banyak pertanyaan nggak bisa dijawab, bentrok sendiri, crash, kayak program, crash sendiri, hang, tekan enter udah nggak bisa. Kadang-kadang kontrol atau del juga nggak bisa balik, karena udah hang ini tombolnya. Akhirnya apa? Powernya dimatiin semua, total, restart ulang, supaya nggak hang ya. Tapi kita manusia, kita sudah hang tapi kita nggak sadar, masih bisa multitasking. Oke, ini sementara hang dulu, tapi saya masih bisa proses yang lain, betul kan? Coba kalau benar-benar hang, ada bagusnya ya, benar-benar hang, oh Tuhan aku berserah saja, aku restart gitu. Tapi kalau karena nggak pernah hang ya, sebenarnya sudah hang nih, satu sisi sudah hang, tapi masih bisa jalan, kita jalan terus, itulah manusia. Akhirnya begitu teringat lagi yang tadi hang, gimana tuh jawabannya? Nggak ada jawaban. Terakhir yang sini juga hang. Ya kan? Dan kalau saudara mengalami masalah ya, nanti di ujung saya akan kasih tahu bagaimana firman Tuhan itu termanifestasi dalam hidup kita. Sebenarnya tidak ribet. Hanya tahu saja sudah. Hanya tahu saja, karena obat tadi itu, tahu ada obat ini, ya sudah, makan aja. Begitu makan, jangan-jangan Pastor Fedri bohong ini. Dia kasih saya obat ini. Jangan-jangan bohong ini. Ya sudahlah, jangan-jangan placebo. Ya sudahlah, makan aja. Begitu makan, suka nggak suka, ya sembuh. Kenapa? Karena efek obat ini akan bekerja. Karena obat ini memang ada unsur-unsur yang dibutuhkan untuk sembuhkan penyakit. Kayak vitamin, ya kan? Ada orang yang memang sangat rajin membaca ingredients, ya kan? Terus ada orang yang sangat rajin melihat berapa kalori, segala-segala gitu kan. Sebenarnya Anda rajin nggak rajin, kalau Anda rajin tapi tidak dimakan, nggak ada efek. Betul kan? Tapi kalau Anda baca juga susah, pakai kacamata susah, bahasa Inggris lagi nggak paham, udah makan aja lah. Siapa yang lebih berefek? Yang makan atau yang baca? Sekarang pertanyaan, baca firman itu baca atau makan? Yakin nggak? Karena nggak ada cara kita makan lagi, kecuali nanti perjamuan kudus. Kita makan tubuh Kristus, minum darah Kristus. Itu adalah simbol satu-satunya yang bisa kita bayangkan. Bahwa kita bersatu dengan Kristus. Hidup kita bukan kita lagi. Syukur kepada Tuhan, Dia memberikan kita perjamuan kudus. Amin. Tetapi saat saudara baca firman, saudara sebenarnya sedang makan dari Kristus itu sendiri. Tetap tinggal dalam firman katanya. Ya, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Supaya mereka tahu ya posisi mereka. Karena tadi mereka kan bilang, kita ini kan nggak pernah jadi hamba gitu ya. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Kalau ayat 36, kita anggap ini final, selesai sudah. Sisanya placebo. Enggak pastor, saya merasa saya terikat ini, placebo itu. Ini yang benar. Ya. Ini kebenaran yang harusnya memerdekakan kita. Amin. Dan anak itu memerdekakan kamu, yaitu Yesus. Tidak ada pribadi yang bisa memerdekakan kita. Apalagi sekedar obat, enggak mungkin. Enggak ada dijual di apotek. Bisa nggak merdekakan aku dari hamba dosa? Di apotik. Apotik bilang, mungkin cari di optik. Optik bilang itu kacamata, nggak bisa. Ya, tapi anak memerdekakan, maka benar-benar merdeka. Nah, di dalam bahasa Inggris, then Jesus said to those Jews who believe him,
If you abide in my word, you are my disciples indeed. And you shall know the truth, and the truth shall make you free. Amin. Jadi abide in my word. Tidak pakai musim. Tadi pagi istri saya ngomong ke saya, belakangan ini saya baca Alkitab jadi enjoy. Berarti selama ini nggak enjoy ya. Istri pastor loh, istri pastor. Saya tanya kenapa belakangan ini bisa enjoy, kan gitu. Nggak tahu, pokoknya waktu baca kayaknya jadi banyak yang mengerti lah gitu. Waktu baca jadi mengerti gitu. Selama ini kok baca kayak ini urusan suamiku. Ini material untuk suami gitu. Alkitab itu makanannya suami lah, bukan aku. Aku dengar dari suami aja gitu ya, mungkin. Tapi kali ini udah take it personal dia ya. Alkitab ini untuk dia personal ya. Waktu baca, itu seperti makan. Waktu makan enjoy. Ada orang makan nggak enjoy. Orang makan nggak enjoy itu biasa orang sakit, saudara. Kasih apa-apa pahit aja. Ya kan? Nah, itu orang sakit. Tapi orang normal itu enjoy. Ayat 33, they answered him, we are Abraham's descendants and have never been in bondage to anyone. How can you say you will be made free? Ya kan? Jesus answered them, most assuredly, I say to you, whoever commits sin is a slave of sin. Pelajaran bahasa Inggris aja nih. And a slave does not abide in the house forever, but a son abides forever. Ya kan? Saudara anak bukan? Kalau anak berarti forever. Kalau rasa kayak enggak di rumah, itu placebo. Bohong itu. Feeling aja itu, feeling ya. Kita makan obat kayaknya belum sembuh tuh. Itu feeling doang. Kenyataannya, kebenarannya adalah sudah sembuh. Amin. Nah, therefore, if the Son makes you free, you shall be free indeed. Kalau saudara merasa Yesus tidak bisa tolong saudara, saya turut berduka cita. Nggak ada lagi yang bisa tolong. Ya. Mau ubah tanggal lahir, ya silakan ubah. Ya. Ubahlah sana sini, Anda nggak pernah dapat tanggal lahir yang ideal seperti tanggal lahirnya Yesus. Raja di atas segala raja, tapi mahkotanya duri, saudara. Perbuatan siapa itu? Perbuatan tentara Romawi? Bukan perbuatan saudara dan saya. Mereka hanya eksekutor. Tapi kalau saudara dan saya tidak ada dosa, eksekutor itu nggak ada yang bisa dihukum. Nggak perlu. Betul ya? Karena Yesus pun tidak perlu mengalami itu. Ibrani 1 ayat 1 sampai 4. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita. Kenapa saya ambil dari Ibrani 1? Karena ini soal bicara. Kan abide in my word. Word-nya dari mana sekarang? Tapi kan tinggallah dalam firmanku. Firman itu berarti perkataan kan? Perkataan Tuhan, perkataan Kristus, perkataan Bapa. Itu kita akses dari mana? Makanya saya ambil Ibrani 1 ini. Karena zaman dahulu Allah berulang kali dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Makanya saya bilang mereka desperate kalau nggak ada nabi-nabi. Karena mereka nggak dengar suara Tuhan. Mereka nggak tahu arah dan tujuan. Mereka akan hidup seperti orang biasa. Seperti orang nggak ada Tuhan. Hidup apa adanya. Orang punya ini ikut aja. Orang punya itu ikut aja. Tapi tidak ilahi. Pemerintahan mereka nggak ilahi lagi. Bukan lagi Tuhan yang menjadi raja di atas segala raja. Yang mana kita nggak mau begitu, betul nggak? Kita maunya kan Tuhan memerintah dalam hidup kita. Makanya kita pelajari supaya kita nggak kena tipu. Ya, nggak masuk ke dalam tipu daya. Nah, ayat 2, maka pada zaman akhir ini, ia telah berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya, yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia, Allah telah menjadikan alam semesta. 1 dan 2 itu ibarat perjanjian lama dan perjanjian baru, saudara. Tapi orang dalam perjanjian baru sudah tahu kalau kita mau dengar Tuhan berbicara, itu dia berbicara melalui anaknya, Yesus sebenarnya. Yang katanya sudah Tuhan tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Kalau kita mau terima segala yang ada, tinggallah dalam Kristus. Karena Kristus itu berhak menerima segala yang ada.
Dan katanya oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Wah, pribadi Yesus ini adalah pribadi di mana Tuhan waktu cipta alam semesta menggunakan firman ini, pribadi Yesus ini. Kita ada dalam pribadi ini loh. Ini adalah ayat 2 perjanjian baru. Tapi sayang sekali saudara, waktu kita tinggal di ayat 2, kita pengen juga rasain sensasi ayat 1. Mungkin saudara yang bisa raba-raba maksud saya apa? Gini saudara, Alkitab sudah ada, tertulis, kapan saja dibaca bisa. Tapi yang ayat 1 ini, ya kan, sensasional. Karena nggak semua orang bisa. Nabi-nabi itu harus mengkhususkan diri, jaga kekudusan, sensitivitasnya harus dipelihara. Dan Tuhan kalau bicara itu benar-benar ada auranya gitu ya, ada ada urapannya gitu ya. Ada rasa yang berbeda. Saya yakin waktu nabi-nabi bicara, raja pun kurasa tunduk ya waktu itu. Oh, ini Tuhan udah mau berfirman, aku harus baik-baik mendengar. Jadi somehow saya menganggap nabi itu lebih tinggi dari raja. Karena raja tanpa nabi itu sesat. Tapi kalau nabinya yang tersesat, saya udah bingung ini. Betul kan? Begitu raja melakukan kesalahan, nabi bisa tegur. Kenapa? Karena nabi ini mulutnya Tuhan. Kalau Tuhan mau bicara, harus lewat nabi. Perantaraannya nabi. Dan nabi ini orang yang spesial. Somehow kita pengen jadi spesial seperti nabi. Oleh sebab itu, kita pengen dengar Tuhan bicara waktu Tuhan taruh sesuatu di hati. Rasanya hari ini Tuhan bicara. Aku tersiksa ketika Tuhan tidak berbicara. Tuhan tidak bersuara hari ini. Aku tersiksa. Sensasional. Padahal itu rasa placebo. Kapan sih kita rasa Tuhan lagi bicara? Anda mau dengar pastor ngomong, Anda bisa rasa Tuhan sedang bicara. Anda waktu baca Alkitab, saudara pun bisa rasa Tuhan sedang bicara. Jadi kenapa saudara tunggu waktu yang tertentu? Kenapa kayak musim? Kenapa hari Minggu doang kita lebih sensitif? Kan aneh kan? Padahal hidup kita itu bukan hanya untuk hari Minggu. Justru hari Minggu itu kayak celebration di mana kita ingat bersama-sama secara kolektif. Begitu hari Senin, kita sepertinya individual, tapi nggak pernah sendiri, saudara. Nggak pernah sendiri. Karena saya baru kemarin ini, hari Sabtu, diminta tolong untuk bicara di salah satu kantor cabang. Karena mereka tahu saya di Medan, ya, karena di Jakarta. Ada waktu nih, tolonglah mampir hari Sabtu kan kita ada pertemuan, tolong bicara di tim kita gitu ya. Setelah bicara selesai diajak makan siang, saya khotbah. Kayaknya sulit kalau enggak ngomongin itu gitu ya. Kenapa? Begitu saya tahu mereka juga anak-anak Tuhan, ya sudah ngomong aja terus. Dan mereka kayaknya sudah bingung ini. Ini lagi dengerin leader ya ngomong atau pastor yang ngomong, udah sulit dibedakan. Dan saya rasa nggak perlu dibedakan. Nggak perlu dibedakan, Iskandar ya Iskandar aja gitu ya. Tapi kalau memang dengar sesuatu yang bagus, itu Tuhan yang sampaikan. Tuhan mengasihi mereka. Tuhan mengingatkan mereka bahwa Tuhan begitu mengasihi mereka. Saya ini kan cuma alat aja gitu loh. Ya. Nah, jadi zaman akhir ini Tuhan telah berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya. Saudara, tahun 2022 masih masuk dalam zaman akhir atau apa? Atau sudah masa depan, ini udah nggak relevan? Masih zaman akhir. Jadi kalau saya pernah ditanya ya, sepupu saya, kalau Koko khotbah, suka khotbah akhir zaman nggak? Saya tanya, akhir zaman kalau mau khotbah gimana caranya? Khotbahin akhir zaman. Ya itu tentang nanti second coming segala macam. Saya bilang itu khotbah dari zaman Rasul menuliskan. Mereka pikir Tuhan udah mau datang. Udah 2000 tahun loh. Ya kan? Mereka melakukan pelayanan sepertinya sudah run out of time. Memang itu yang kita butuh. Ya kan? Supaya kita tahu bahwasanya waktu tinggal sedikit gitu. Tapi waktu tinggal sedikit bukan suruh bertobat. Tapi suruh kita benar-benar menyampaikan kabar baik ini. Waktu sudah tinggal sedikit. Ketika kita mengabarkan tentang akhir zaman, kita membuat orang aware bahwasanya
kamu itu dikasih oleh Tuhan. Waktunya udah nggak banyak, kasih tahu cepat-cepat supaya mereka semua tahu. Bukan waktu sudah nggak sempat lagi, kamu cepat bertobat ya, kalau nggak nanti kamu masuk neraka. Saya udah terima Yesus, iya, tapi belum tentu orang terima Yesus bisa masuk surga. Ini waktu tinggal sedikit, cepat bertobat. Bukan kayak gitu. Ya. Jadi yang ditebar apa? Ketakutan. Kita bisa ya tahu bahwasanya ini udah zaman akhir. Kita bisa sukacita. Kita bisa merasa sayang sekali waktunya tinggal sedikit. Tapi konteksnya bukan ketakutan. Waduh, sebentar lagi kena hukum. Bukan begitu. Kalau saya salah nanti bisa-bisa saya kena hukuman ini. Waktu pengangkatan saya tertinggal. Ayat 3, ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Saudara bayangkan, kalau Yesus itu adalah cahaya kemuliaan Allah, gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada. Kalau sudah dia bisa menopang segala, ya sudah, berarti nggak ada lagi yang bisa tolong. Ini backing kita tertinggi. Ya. Terus dengan firman, menopang segala yang ada dengan firman. Firman-Nya dengan yang penuh kekuasaan. Jadi firman itu walaupun kalau kita baca, Pastor agak bosan karena saya baca itu kan tulisan semua. Alkitab itu semua tulisan. Tahu nggak saudara? Itu tulisan. Kayak kapsul, obat. Apaan ini obat? Jadi obat sakit mah, sakit kepala, sakit perut, semuanya tablet juga. Emang ada yang menarik? Itu hanya berefek ketika masuk ke mulut, ikut peredaran darah. Ya kan? Bereaksi. Lu suka nggak suka, pasti bereaksi. Sekarang gini, firman Tuhan penuh kekuasaan. Menarik? Kalau nggak menarik, nggak apa-apa. Terima, dia akan bereaksi. Amin? Lihatlah hidupmu nanti. Ya. Nah, jadi terima itu memang saya mana ada yang bisa tahu ini Bapak ini kayaknya nggak terlalu terima ini. Saya nggak katakan amin. Yang sana, kayaknya terima itu. Karena senyum-senyum. Yang itu dari tadi nggak senyum tuh. Dengar aja enggak. Ya, saudara, pokoknya ngerti atau enggak, terima saja. Ya, Anda akan rasakan efeknya dalam hidup saudara. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya, jauh lebih indah daripada nama mereka. 2 Petrus 1 ayat 20 dan 21. Yang terutama harus kamu ketahui, ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Kalau kita ya merindukan orang atau pastor yang punya karunia nabi, karena dulu saya punya pengalaman, ada seorang pastor datang, dia sering ya mengucapkan kata-kata profetik. Dan somehow orang Chinese suka tuh. Orang Chinese suka. Jadi kalau pastor ini lagi visit ke Medan, itu ada kelompok orang Chinese ya, terutama ibu-ibu. Karena saya yang supirin dia. Oh, saya ada janji nih dengan ibu ini. Sampai sana, waduh, ibu-ibu arisan. Jadi pastor ini akhirnya berdoa untuk mereka setelah ya tentunya khotbah ya. Habis itu mereka nggak dengar khotbahnya kalau menurut saya. Mereka tunggu momen di mana nanti pastor ini akan doa dan satu-satu ibu itu didoakan tumpang tangan dan bernubuat pastornya. Nah itu yang dianggap mereka petunjuk. Itu yang mereka tunggu. Dan itu kayaknya cocok. Kenapa? Buktinya dia asal datang lagi satu grup ini. Berapa kali pun datang, pokoknya sampai pastor ini bilang, jangan kasih tahu mereka lah kalau aku ke Medan. Nanti kena tangkap di sana, terus harus pelayanan seperti itu. Emang kenapa? Capek lah katanya. Capek lah. Masalahnya itu-itu aja. Masalahnya itu-itu aja. Kalau kita berharap ada seorang pastor doain kita, kemudian masalah kita bisa selesai, ada kabar baik, ada kabar buruk itu. Kabar baiknya puji Tuhan ya, saudara merasa diberkati dengan pelayanan pastor ini. Kabar buruknya adalah sayang sekali saudara harus cari terus pastor ini. Pastor ini punya urapan tentu ya. Dia doa ya tentu Tuhan jawab ya tentu. Tapi kasihan kamu ya. Kenapa? Seolah-olah kamu nggak punya akses langsung. Yang perantaraan itu perantaraan anak bukan pastor. Anaknya. Ya. Dan by the way, sekalipun dia nabi,
Nggak bisa dia tafsirkan menurut kehendak sendiri. Berarti apa? Berarti kalau tadi saya bilang kita hidup di ayat 2, Ibrani 1 ayat 2, tapi kita pengen bertindak kayak ayat 1, kita pengen kayak profetis ya. Nggak salah memang saudara, profetis. Tapi profetik itu sebenarnya tidak akan bertentangan sama firman tertulis. Itu sebabnya ketika ada nabi, ya karunia nabi, ya kan, doa, bernubuat gitu kan. Kalau saudara orang yang baca firman, tetap tinggal dalam firman, saudara tahu kok itu. Valid atau tidak? Kalau tidak valid, placebo semua. Kalau valid, maka bukan placebo, bisa diterima. Karena itu meneguhkan, betul kan? Tapi kalau kita nggak ada dasar, boro-boro peneguhan, ngerti aja enggak. Tapi kalau kita dalam firman, kita ngerti ini peneguhan, terima kasih Tuhan. Itu yang membedakan, orang tinggal dalam firman atau tidak. Dan saya nggak bisa menghakimi. Pastor tidak bisa menghakimi, bahkan jemaatnya sendiri. Sekalipun dia tahu cara hidup jemaatnya, seorang bapak juga nggak bisa hakimi anaknya. Sekalipun dua-dua datang ke gereja yang sama. Ya, karena itu adalah pribadinya dengan Tuhan. Ayat 21, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus, orang-orang berbicara atas nama Allah. Jadi Roh Kudus sendiri yang bisa melahirkan yang namanya nubuatan. Kalau begitu, saudara boleh bernubuat. Betul? Tapi bukan karena kehendak sendiri lagi. Sekarang gini, bisa nggak saya menubuat anakku kaya, sehat, apalagi menarik, apalagi berhasil, semualah yang baik-baik kita katakan. Boleh nggak? Ya boleh, tapi itu kehendak kita sendiri atau memang kehendak Tuhan? Kan begitu. Kalau itu ucapan umum menurut saya, umum sekali. Itu harusnya tidak untuk anak kita aja, untuk anak-anak Fun Church, walaupun bukan anak kita secara kandung, kita juga pasti katakan yang sama gitu ya. Tapi yang nabi ini benar-benar spesifik. Kata-kata profetik itu biasanya spesifik. Bukan, aku pengen ngomong ini, aku ngomong aja lah gitu ya. Bukan. Tetapi lahir dari apa? Dorongan Roh Kudus. Orang-orang berbicara atas nama Allah. Kalau berbicara atas nama Allah, ya nggak bisa sembarangan. Betul? Makanya saat kita beroleh kesempatan membawa firman Tuhan di sebuah gereja, atau bahkan worship lead ya, apapunlah tugas yang kita laksanakan, bahkan aser, kita itu juga sebenarnya kayak mewakili, ini keluarga Tuhan, kita mewakili. Keluarga Tuhan itu menyambut orang masuk. Mewakili orang menyampaikan pujian penyembahannya. Ngelit mereka sama-sama, supaya bisa menikmati gitu. Dan itu sebuah kehormatan, saudara. Itu sebuah kehormatan, harusnya bukan beban. Baca Alkitab juga bukan beban. Coba kalau saudara bikin jadwal, jam sekian bangun, bikin aja kayak schedule ya. Itu biasanya kita lakukan di dunia marketing. Ayo, saya pengen tahu aktivitasmu. Buat apa yang kamu lakukan Senin kemarin sampai Sabtu kemarin. Saya pengen tahu minggu lalumu kayak gimana. Ya, hari Senin bangun jam berapa? Jam 6. Apa kamu lakukan? Doa, doa. Oke, berapa lama? 30 menit ada deh. Oke, tulis. Jam 6 bangun, 6.30 doa selesai. Habis itu, ya bersih-bersih dong. Oke, tulis. Jam 7 ngapain? Oh, jogging dong. Wih, sehat sekali. Mungkin imajinasi kali. Sesempurna itukah gitu ya. Tapi sebelumnya kita kasih tahu dulu. Jujur aja. Nggak apa-apa. Kan ini bukan untuk siapa-siapa. Kita pengen tahu apa yang kamu lakukan gitu. Begitu baru kita koreksi. Nah tuh, kamu nggak baca firman. Misalnya, kalau yang versi gereja. Kalau yang versi perusahaan, ya, lu nggak bikin janji temu dengan orang. Lu makan siang sama orang yang sama. Gimana lu bisa dapat penjualan bagus? Lu kan bisa aja ajak makan siang orang yang berbeda. Waktu itu lu kan bisa sampaikan produk lu. Lu bisa jualan. Kalau makan siang terus sama teman kantor, kapan jualannya? Ini makan siangnya sama orang yang sama nih. Waduh. Nah, ketahuan deh kan gitu ya. Akhirnya dia harus berubah, zona tidak nyaman segala macam. Nah, kita doktrin ya. Betul, aku harus bertobat, aku harus berubah. Cara hidup gue yang lama. Supaya apa? Omset lebih bagus. Cara hidup lama aku tinggal supaya omset lebih bagus gitu ya.
Akhirnya kita benamkan firman Tuhan masuk ke dalam juga. Gimana lu bisa bertumbuh? Orang bertumbuh, lu nggak baca firman. Ya udah, masukin ke jadwal tuh baca firman. Saudara, kalau baca firman adalah hanya sekedar salah satu dari sekian banyak kegiatan saya harus lakukan. Kalau belum lakuin, saya merasa bersalah gitu ya. Berarti Anda memasukkan yang namanya relationship ke dalam religion. Relationship itu nggak pakai waktu, saudara. Nggak pakai musim. Ya kan? Saya memang tahu, oke, saya harus punya tugas khotbah di GBC. Saya rasa sepanjang 3 hari, 4 hari itu, pikiran saya walaupun saya meeting di kantor, saya terbayang GBC ya, Tuhan mau sampaikan apa, saya terbayang terus itu. Saya merenungkan juga gitu kan. Memang saya baca Alkitab bukan karena khotbah, ya biasa baca Alkitab ya memang baca Alkitab, cuman spesifik untuk GBC Jakarta. Spesifik untuk GBC Jakarta. Saya bayangin wajah orang-orangnya. Ya kan? Saya tanya kepada Tuhan gitu kan, nggak dengar suara apa-apa, saudara ya. Tuhan, aku mau khotbah apa? Tuhan katakan, saya nggak ada sensasi begitu. Nggak tahu kalau saudara ya, saya nggak ada sensasi kayak gitu. Dari dulu nggak ada. Ya, kalau ada itu biasanya saya imajiner. Saya biasanya reka-reka. Untuk apa? Untuk supaya orang gampang paham. Saya waktu itu nggak paham ini, saya tanya Tuhan, kemudian Tuhan tunjukkan begini. Ya nampaknya personal ya, padahal kenyataannya nggak kayak gitu. Ya baca aja firman, baca, ngerti sendiri gitu ya. Kita bisa definisikan itu Tuhan katakan begitu sama saya. Ya, dorongan Roh Kudus. Itu nggak ada yang ngerti, itu nggak ada yang tahu. Tapi orang yang ngerti firman, tahu orang ini sedang bicara atas nama Tuhan, dorongan Roh Kudus atau bukan. Karena kalau dorongan Roh Kudus nggak mungkin bertentangan sama firman. Itu aja. Saat kita nggak ngerti firman, ya kita nggak tahu bertentangan atau enggak. Kalau embel-embel dia adalah pastor, ya percaya aja, jadinya begitu. Kita masuk ke dalam religion. Ya. Kolose, soalnya masih banyak, jadi saya harus kebut ini. Kolose 1 ayat 15 sampai 17. Ia, Yesus ya, adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Berarti sebelum semua ada tercipta, sudah ada dia. Ya, dan dia itu adalah gambar Allah sendiri, yang tidak kelihatan. Tidak kelihatan, unseen, tidak kelihatan. Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu. Yang ada di surga dan yang ada di bumi. Kalau saudara masih familiar dengan khotbah saya, surga, bumi. Surga, bumi. Surga itu percontohan, bumi itu PR kita. Ini blueprint-nya, ini PR kita, bumi ya. Nah, tapi masalahnya adalah di dalam dia diciptakan segala sesuatu. Baik yang di surga maupun yang ada di bumi. Yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Baik singgasana maupun kerajaan. Baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh dia dan untuk dia. Berarti semua akan kembali ke dia sebenarnya. Kalau memang semuanya dari dia dan untuk dia, sayang sekali kita nggak kenal dia. Bahkan di dunia marketing, saya punya quote. Hidup, ya, tanpa masuk dalam panggilan atau arti kehidupan kenapa dia ada di bumi, dia itu kayak orang yang numpang lewat doang. Numpang lewat tahu ya, itu bahasa Medan atau umum sih? Umum ya, numpang lewat. Biasanya kalau masuk ke kampungnya orang, Pak numpang ya, numpang lewat ya gitu ya. Lewat aja udah. Berarti kita lahir, orang nangis kita mati. Lewat aja tuh. Jadi nggak ada dampak apa-apa. Orang aja ingat nama kita aja, saya rasa satu generasi juga nggak sampai. Oh ya, tapi dia punya perusahaan gede loh, sampai hari ini perusahaannya ada. Oke, generasi cucunya juga udah lupa. Kan begitu ya. Tapi Yesus, 33,5 tahun mati di atas kayu salib. Diomongin sampai hari ini. Kenapa? Rupanya bukan soal 2000 tahun yang lalu dia pernah datang. Ternyata bumi ini belum dibentuk pun dia sudah ada. Dan diciptakan semuanya untuk dia, oleh dia dan untuk dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu. Dan segala sesuatu ada di dalam dia. Kalau
dia konsis semua hal, kalau dia memuat semua hal yang ada itu ada di dalam dia semua, dan kita tinggal dalam dia, berarti kan kita udah ada akses ke apapun juga. Sekarang kamu kayak setara sama Kristus. Kristus bisa gagal nggak? Berarti kalau kamu dalam Kristus, kamu bisa gagal nggak? Nah, itu bukan placebo. Mulai hari ini, kita balik ya saudara. Ketika kelihatannya tidak sesuai dengan firman, itu placebo. Jangan tertipu. Termasuk apa? Termasuk saya tutup dengan cerita di Matius 9. Ya. Jadi Yesus itu menyembuhkan orang lumpuh, saudara. Ayat 1, sesudah itu naiklah Yesus ke dalam perahu lalu menyeberang, kemudian sampailah ia ke kotanya sendiri, maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni. Saudara kalau lihat keadaan dia, orang ini lumpuh. Orang lumpuh berdosa nggak? Orang yang berdosa tidak ada kaitan sih sebenarnya sama sakit penyakit yang dia derita. Orang sehat juga berdosa. Paham ya maksud saya? Maksud saya, kok Yesus bahas dosa? Padahal yang kelihatan kan lumpuhnya. Tapi yang Yesus bahas dosanya. Dan katanya, percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni. Ini kan jadi polemik ini. Apaan ini? Ini kan lumpuh. Harusnya, percayalah hai anakku, kamu sembuh dari lumpuh. Harusnya gitu. Percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni. Aku butuhnya lumpuh sembuh. Kalau dosa mah gue udah tahu. Nah, oke. Ayat 3, maka berkatalah beberapa orang ahli Taurat dalam hatinya, ia menghujat Allah. Gagal fokus nih. Ya. Karena memang dia mau cari kesalahan Yesus. Namanya ahli Taurat. Memang fungsinya itu mungkin ya. Perannya itu kalau di Alkitab. Ini antagonis ya, harus cari-cari kesalahan si pemeran utama gitu ya. Supaya seru ini filmnya gini. Supaya bukan supaya seru, supaya saudara nggak perlu kayak dia lagi karena sudah ada orang kayak gitu di masa lalu. Baca Alkitab itu mempersingkat hal-hal tidak penting dalam hidup kita. Kita shortcut. Kalau baca firman kita nggak usah lagi mengulangi kebodohan-kebodohan yang tidak perlu. Ya kan? Kita singkat waktu. Kayak galau-galau itu semua di Alkitab sudah ada. Kalau Anda baca gitu kan, Anda relate, Anda sudah tahu gitu loh. Jadi orang yang bergaul sama firman Tuhan itu memang bedanya di situ. Memang bisa jatuh tapi cepat bangkit. Apapun yang terjadi sebentar aja bangkit. Tapi kalau yang tidak ngerti firman, kenapa begitu? Why? Carilah, masukin aplikasi yang tadi itu. Tanggal lahir ya kan. Saya cocok sama unsur apa? Ya kalau bisa pakai kompas. Harus berdiri di hadap timur terus. Harus timur terus loh. Jadi mau ke barat gimana? Mundur. Teman saya di barat, ya udah mundur. Lu harus jalan pokoknya hadap timur gitu. Gimana tuh? Kalau orang udah desperate, lakuin loh. Betul nggak? Warna rumah dicat ulang. Kalau udah desperate, ya, wisdom apapun dia akan mainkan. Saya ngomong sama teman saya, iseng aja. Kalau lu percaya ancient wisdom, gue percaya ada future wisdom. Ya kan? Dan ketika kita out of time and space, saya sudah tidak lagi terikat ruang dan waktu, tidak ada yang namanya ancient atau future. Wisdom aja. Wisdom aja. Coba orang ancient datang ke masa depan, bawa iPad pulang. Terus dia search Google, wih lu maha tahu ya. Coba ya, betul nggak? Kalau 1000 tahun yang lalu orang pegang iPad. Itu orang pegang apa ya? Satu lembar kertas gitu, satu papan itu. Kok dia bisa ngerti semua? Ditanya apa ngerti semua gitu ya. Cuma kayaknya nggak mungkin karena dulu nggak ada wifi ya. Nggak ada internet. Tapi misalnya kita bawa lah semua internet bawa ke situ. Ya. Lu mau tanya apa? Mungkin raja tanya, ini artinya apa? Dia search Google, dia bisik ke raja. Raja bilang, luar biasa, lu tahu semua ya. Ya. Terus kita bilang dulu itu ancient wisdom.
Ya saya bilang wisdom aja. Wisdom itu milik Tuhan. Amin. Dan Tuhan itu adalah wisdom itu sendiri. Kita ada di dalam itu. Amin. Nah, katanya ia menghujat Allah. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Lalu berkata, mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Saudara, dosa dan penyakit itu satu pohon. Oke, ini kan saya kasih contoh doang yang lumpuh. Di dunia ini, dalam hidup kita banyak penyakit yang bukan fisik. Betul kan? Pikiran kita itu banyak penyakitnya. Kecenderungan kita itu nggak sehat. Ya kan? Dan itu semua satu pohon nama dosa. Ketika Yesus mengatakan dosamu sudah diampuni, berarti sakit penyakitnya juga sembuh. Jadi sekarang yang kita perlu tahu adalah firman Tuhan datang pada kita hari ini bahwa dosamu sudah diampuni. Ketika dosamu sudah diampuni, itu semua satu pohon itu tercabut semua. Saudara nggak ada di dalam pohon itu. Saudara nggak ada di pohon dosa itu. Saudara ada di dalam pokok anggur yang benar. Saudara ranting yang tetap tinggal di dalam Kristus. Kalau saudara tinggal dalam Kristus, itu semua nggak ada. Nah, bisa kan saya bilang hari ini profetik, Anda yang sakit, spesifik untuk orang sakit. Dosamu sudah diampuni. Dan itu Yesus yang mengatakan. Hari ini Yesus katakan. Yang dengarkan secara online atau rekamannya, hari ini Tuhan mengatakan kepadamu, ya kan, dosamu sudah diampuni. Otomatis sakitnya sembuh. Sekarang pertanyaannya, ini adalah firman tertulis. Lu makan nggak? Seperti obat dengan ingredients tertulis jelas. Lu makan nggak? Ini jelas ini. Dosamu sudah diampuni. Lu makan nggak? Kalau makan, maka kamu akan sembuh. Bukan placebo. Bukan hanya penyakit lumpuh, bukan hanya penyakit fisik, tapi semua kelemahan dalam tubuhmu. Amin. Tetapi supaya kamu tahu katanya, bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu pun bangun lalu pulang. Saya rasa nggak pakai jeda waktu ini. Ya kan? Dan orang itu pun bangun, lalu pulang. Dia nggak drama ya. Kok bisa? Kok bisa ya? Aku kan lumpuh, kok bisa? Aduh, kayaknya nggak nyaman nih, lebih nyaman lumpuh udah berapa tahun. Kadang-kadang Tuhan tolong kita nyaman sama yang lama. Tuhan kasih identitas yang baru, kita nyaman sama yang tertulis tadi itu di Destiny itu, aplikasi. Kasih tahu dong, gue kekuatannya apa? Oh, lu itu kekuatannya ini. Bangga karena aplikasi. Saudara nggak pernah bangga ketika Tuhan mengatakan engkau anakku yang kukasihi. Amin. Maka orang banyak yang melihat hal itu takut lalu memuliakan Allah yang telah memberikan kuasa sedemikian itu kepada manusia. Karena mereka melihat Yesus sebagai manusia. Kok bisa ya manusia bisa terima kuasa sebesar itu gitu loh. Dan hari ini ketika kita makan apa yang menjadi firman Tuhan, itu akan terjadi dalam hidupmu. Bukan efek placebo, bukan juga untuk membuat kita senang, bukan juga membuat kita terhibur. Karena GBC Jakarta bukan lahir untuk menghibur orang, saudara. Tapi untuk membebaskan orang, karena anak, yaitu Yesus sendiri, ada di tempat ini. Dan dia yang membebaskan kamu. Kalau anak itu memerdekakan, kamu pun benar-benar merdeka. Saudara makan itu? Kalau makan, mari kita perjamuan kudus. Saudara, saya selalu bersyukur ya, kita punya waktu, diberikan kesempatan, bahkan kehormatan, di mana kita bisa menjadi satu keluarga di tempat ini. Oleh sebab itu jangan take it for granted, kayaknya meremehkan gitu ya. Saya bisa kok, ke gereja itu kan ke gereja mana aja bisa. Itu sedang kayak mengatakan gini saudara, saya bisa kok punya papa siapa aja.
Mama saya siapa aja bisa kok, gue anaknya kan gampang. Saya adaptasi, bukan. Ini bicara genetik. Kalau saudara tahu, rumah ini menyajikan makanan yang benar-benar sehat. Di gereja ini tidak ada yang dikhotbahkan selain Yesus. Karena kalau gereja Tuhan itu dibangun di atas dasar sebuah pernyataan Petrus, yaitu siapakah aku? Waktu Yesus bertanya. Dan Petrus mengatakan, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Atas dasar itulah Yesus mengatakan, I will build my church. Aku akan membangun gerejaku. Kalau saudara pernah menjadi orang Kristen, saudara pernah ke gereja, saya nggak tahu gereja mana. Saya nggak sedang menghakimi gereja. Tetapi kalau saudara selama ini sudah jadi orang Kristen, tapi kalau dengar khotbah bukan tentang Kristus, maka itu bukan makanan. Mengapa? Karena roti di tangan kita, yang kita akan lakukan perjamuan kudus bersama ini, Yesus mengatakan, tubuhku adalah benar-benar makanan. Tidak mungkin kita makan yang bukan Kristus. Sudah cukup kita makan di luar sana yang bukan Kristus. Kenapa kita ke gereja itu makan lagi yang bukan Kristus? Sementara itu tidak memberikan kehidupan. Kalau dunia ini memiliki banyak sekali kata-kata motivasi, saudara juga percaya, saudara merasakan ada efek juga. Saya mau katakan, keberhasilan saudara tetap aja placebo. Suatu hari itu akan lenyap, itu akan fana. Kalau bukan dia yang tinggalkan saudara, saudara yang akan tinggalkan dia. Suatu hari pasti terjadi. Tetapi engkau dalam Kristus, sekalipun hari ini engkau nggak bisa merasa, tetapi percaya nggak percaya, dia tidak pernah tinggalkan engkau. Dia selalu ada bersama engkau, dia tidak pernah tinggalkan engkau, sekalipun saat engkau tidak bisa rasa apa-apa. Sekalipun saudara rasa, hidup saya kosong tidak sebagus orang-orang di sebelah saya. Kalau saya cerita, hidup saya nggak menarik. Saudara, sekalipun kamu rasa tidak menarik, itu placebo. Tuhan tertarik sama kamu. Kalau Tuhan tidak tertarik, nggak mungkin dia datang menyerahkan hidupnya, nyawanya. Nggak mungkin dia berikan destiny-nya, takdir dia menjadi raja di atas segala raja kepadamu. Untuk apa dia pakai mahkota duri? Lebih baik dia pakai mahkota yang benar. Dia bisa memerintah kalau dia mau pada saat itu. Tetapi untuk menyelamatkan saudara dan saya tidak akan terjadi. Tidak akan ada hari ini. Kita bersyukur karena apa yang Yesus lakukan. Mari kita angkat roti di tangan kita. Tuhan Yesus, terima kasih buat tubuhmu yang sempurna ini. Saat kami makan roti ini, kami ingat akan Engkau. Kami tidak mengingat akan diri kami sendiri lagi karena kami ada di dalam Engkau. Karena kami ada di dalam Engkau, maka seperti apa Engkau, seperti itu kami. Kami percaya ketika kami percaya Engkau mengampuni dosa kami, maka sakit penyakit kami juga sembuh. Bukan hanya sakit penyakit, tetapi kelemahan kami juga Engkau tiadakan. Karena Engkau tidak ada kelemahan, tidak ada cacat celah, tidak ada sakit penyakit. Oleh sebab itu, seperti itulah kami saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus buat tubuhmu ini. Di dalam nama Yesus makanlah tubuh Kristus. Cawan ini adalah darah Kristus. Berulang kali saya katakan, kalau seorang dokter ingin memeriksa keadaanmu hari ini, dia akan ambil sampel darahmu. Di sana bisa kelihatan seperti apa engkau. Apakah engkau baik-baik saja ataukah ada sesuatu gangguan dalam tubuhmu. Tapi hari ini yang diinspeksi bukan darahmu tapi darah Kristus. Kalau mau tahu bagaimana keadaanmu hari ini, silakan periksa darah Kristus. Bukan hanya mengetahui keadaanmu, tapi lewat darah, para medis akan tahu engkau anak siapa. Lewat darahmu, bisa di-tracking engkau ini anak siapa. Tapi ini darah Kristus, saudara. Maka kalau di-tracking, engkau adalah anak Allah. Sebutan Bapa itu adalah sebutan Yesus kepada Tuhan. Tapi posisi itu dia berikan kepada kita. Itu adalah posisi yang sangat besar, saudara.
Jangan pernah remehkan posisi itu. Karena posisi itu dia berikan hanya bisa terjadi saat dia mencurahkan darahnya bagi kita. Terima kasih Tuhan Yesus buat darah-Mu yang sempurna ini. Oleh karena darah inilah kami beroleh pembasuhan atas dosa kami. Bukan hanya kami bebas dari segala dosa, tetapi Engkau memberikan kami identitas yang baru. Sehingga pada hari ini kami masuk dalam sebuah perjanjian yang baru, yang tidak bisa dibatalkan oleh siapapun juga, termasuk oleh kebodohan kami, termasuk oleh abainya kami seringkali dalam hidup kami, termasuk oleh saat kami kadang-kadang tidak percaya dan meragukan Engkau. Engkau tetap setia dan tidak pernah tinggalkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat darah-Mu yang sempurna ini. Di dalam nama Tuhan Yesus minumlah dengan penuh ucapan syukur. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat sepanjang hari ini. Kami sangat-sangat bersyukur karena Engkau tetap berbicara kepada kami dengan perantaran anak-Mu sendiri. Dan kami ada di dalam anak-Mu. Artinya Engkau selalu berbicara kepada kami. Kami bersyukur Tuhan, bahwa ini adalah kebenaran yang sejati. Bukan efek placebo. Bukan satu efek yang kami buat-buat. Tetapi itu adalah kebenaran yang benar-benar memerdekakan kami. Hari ini ya Bapa, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, bukan hanya terbatas pada kami, tetapi keluarga kami, anak-anak kami, dan keluarga besar kami. Kami berdoa untuk God's Beloved Jakarta, God's Beloved Church di Jakarta ini Tuhan. Membawa perubahan kepada orang-orang percaya, sehingga orang-orang percaya yang datang di tempat ini bisa mengerti identitas mereka yang sejati, mengerti siapa mereka dalam Kristus Yesus. Dan setiap kali mendengarkan yang disampaikan di atas panggung ini adalah Kristus, dan hanya Kristus saja, maka itu memerdekakan setiap orang yang mendengarkannya. Kami berdoa juga untuk setiap orang yang mendengarkan secara online selama ini, yang setia mengikuti GBC Jakarta. Tuhan Engkau berkati mereka semua. Sekalipun pada saat ini mungkin kami belum mengenal, tetapi kami percaya Tuhan, orang yang mendengar tidak akan terjadi kebetulan. Engkau mengasihi mereka, Engkau menjaga mereka, menyertai mereka. Terima kasih juga Tuhan buat seluruh keluarga besar yang ada di tempat ini. Seluruh pastor yang sudah menyerahkan hidup mereka untuk pelayanan di tempat ini. Untuk seluruh volunteer, para leader, dan bahkan jemaat Tuhan. Kami percaya, kami sama-sama berharga di mata Engkau. Kami berdoa untuk Fun Church, anak-anak, dan juga Micin Tuhan. Biarlah gereja ini menjadi satu percontohan yang baik, sehingga generasi muda yang akan lahir dari gereja ini menjadi generasi muda yang memahami identitas mereka dalam Kristus. Terima kasih Bapak, terima kasih.